Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oke, kali ini kita akan mempraktikumkan paket 355 paket tracer, investigate the TCP/IP and OCI models in action. Di sini kita tuliskan nama kita. Kita masukkan email. Pencet OK. Di sini ada perintah-perintahnya yang akan kita lakukan. Di sini paket tracer is investigate the TCP/IP and OC model in action. Objective part 1 examine HTTP web traffic, dan part 2 display element of the TCP/IP protocol suite. Jadi di sini ada dua part. Yang pertama tuh memeriksa lintas web HTTP. Yang kedua menampilkan elemen rangkaian protokol TCP/IP. And background di simulation activity to provide a foundation for understanding the TCP/IP protocol suite and the relation to the OC model. Simulation mode always to you to view the data content being sent across the network at each layer. Jadi maksudnya simulasi ini untuk memberikan landasan pemahaman rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OC. Model simulasi memungkinkan kita untuk melihat konten data yang dikirim melalui jaringan pada setiap lapisannya. As data moves through the network, it is broken down in smaller pieces and identified so that pieces can be put back together when they arrive the destination. As space is assigned a specific name, protocol data unit or PDU, and associated with a specific layer of the TCP/IP and OC models. Packet tracer simulation mode enables you to view each of the layer and the associated PDU. The following step later to use to process across a web back from a web server by using the web browser application available on a client PC. Jadi maksudnya ini saat data bergerak melalui jaringan dan tersebut dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diidentifikasikan sehingga potongan-potongan tersebut dapat dipantau kembali ketika tiba di tujuan. Setiap bagian diberikan nama tertentu. Ada unit data protokol atau PDU dan dikaitkan dengan lapisan tertentu dari model TCP/IP-nya dan OC. Mode simulasi paket tracer memungkinkan kita melihat setiap lapisan dan PDU terkait. Langkah-langkah berikut mengarahkan pengguna melalui proses permintaan halaman web dari server dengan menggunakan aplikasi browser web yang tersedia di PC client. Even though much of the information displayed will be discussed in more detail later, this is an opportunity to explore the function of packet tracer and be able to visualize the calculation process. Sebagian besar informasi yang ditampilkan akan dibahas lebih detail nanti. Ini merupakan kesempatan untuk mengeksplorasi fungsional. Oke. Langsung saja ke instruksinya. Oke, langsung saja instruksi di part 1 ini estimate HTTP web traffic. In part 1, this activity you will use packet tracer simulation mode to generate web traffic and examine HTTP.
Ini jadi kita diperintahkan untuk memeriksa lalu lintas di web HTTP. Di bagian satu ini kita akan menggunakan mode simulasi paket tracer untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP ya. Step 1. Switch from real-time to simulation mode. In the lower right, connect for the packet tracer interface and button that between real-time and simulation mode. Jadi di bagian kanan bawah ini ada button real-time dan simulasi. Packet tracer always start in real-time mode, in which networking protocol operation with realistic timing. However, a powerful feature of the packet tracer allow to use to stop time by switch to simulation mode. In simulation mode, packet tracer and displayed as animated available time is event driver and the user can step talk network event. Oke. Jadi paket tracer ini selalu dimulai dengan mode real time. Nah, ini sekarang kita lagi di mode real time. Di mana protokol jaringan beroperasi dengan penggunaan waktu yang realistis. Namun fitur canggih di paket tracer ini memungkinkan pengguna untuk menghentikan waktu dan beralih ke mode simulasi. Dalam mode simulasi dapat ditampilkan sebagai amplop animasi. Waktu ditentukan oleh peristiwa dan pengguna dapat menelusuri peristiwa jaringan. Ya, jadi ini ada real time, ada simulasi. Simulasi ini tergantung usernya bisa ngapain aja itulah. Click the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Oke, sekarang kita ke simulasi. Kita klik simulasi. Setelah itu select HTTP from the event list filter. Kita pilih HTTP di event list filter. Ini ada edit filter. Oh, sebelumnya HTTP may already be the only 5 after if naturally click the edit filter button at the bottom of the simulation panel to display the available visit event. Toggle to show all non checkbox and notice. Oke, kemudian kita cari HTTP di edit filter. Kita cari di mesh. Kita cari HTTP, kita centang. Kemudian click the show all non checkbox until all boxes are ready clear and check HTTP from the mesh tab edit filter window. Click the X in the operating system of the Windows to close the edit filter window. Oke, klik centang biru. Nah, kita udah klik centang birunya, tampilkan seperti ini. Sehingga semua kotak kosong. Lalu pilih HTTP dari tab lain. Di jendela filter, klik X sudut kanan atas. Oke, kemudian kita klik X ini, kita silang. Oke. Kemudian generate web HTTP traffic untuk menghasilkan lalu lintasnya. Currently the simulation panel is empty. There are 5 event column list access to top of the event list which the simulation panel as traffic is generated and step track every operating in the list. Jadi saat ini panel simulasi kosong. Nah, ini panel simulasi masih kosong. Ada 5 kolom yang tercantum di bagian atas daftar acara dalam panel simulasi saat lalu lintas dihasilkan dan dilalui peristiwa muncul dalam daftar. Itu pada saat dijalankan nanti. Terus note, the web server and web client are displayed in the left pane. The panel can be adjusted its size everything next. The scroll bar and dragging left or double-headed arrow. Jadi catatan di sini server web dan klien web ditampilkan di panel kiri. Panel dapat disesuaikan ukurannya dengan mengarahkan kursor ke samping bilah gulir dan menyeret kiri atau oke. Click web client in the left pane. Kita klik web client.
Setelah itu klik the desktop tab and click the web browser icon. Cari desktop, kita cari web browser. Oke, setelah itu in the URL field enter www.uclocal and click go. Jadi di URL ini kita www.oc.local. Kemudian kita klik go. Because time in simulation mode is event driven, you must do the capture forward button to display network event. The capture forward button is located left hand side of the blue band, the blue top link window of the jadi maksudnya itu apa? Karena waktu dalam mode simulasi ini ditentukan oleh peristiwa atau user, kita dapat menggunakan tombol capture atau forward untuk menampilkan peristiwa jaringan. Itu tuh tombol ambil maju terletak di sisi kiri pada biru di bawah dengan jendela topologi dari 3 tombol ini lain. Jadi kita bisa memakai tombol ini. Nah, kita muncul nih. Coba. Oke, setelah itu klik the first control squad box the event list tab column to ini masih berjalan ya. Oke. Setelah itu klik 4 kali seharusnya ya, tadi harusnya kita klik 4 kali. Itu udah 4 kali, jadi muncul 4 kali ini. Terus kita buka web browser. Nah, berubah nih. Sini sudah berubah web browser juga successfully server. Jadi server kita berhasil. Kemudian yang tadi ini sekarang click the first color squad box event list type column I may be matched to. You can scroll in this event list. The PDF information as a web client Windows display in the Windows there are only 2 tab OC model and output PDU because it's the transition. As per event experiment will the tab for outbound PDU detail when and even is the less even oke. Maksudnya ini klik kotak persegi berwarna pertama di kolom itu mungkin perlu untuk jadi informasi PDU di perangkat jendela klien web ditampilkan. Di jendela ini hanya dapat ada 2 tab OC model dan outbound PDU detail. Karena ini adalah awal transmisi, semakin banyak kejadian yang diperiksa akan ada 3 tab yang ditampilkan. Menambahkan tab untuk PDU jika suatu peristiwa merupakan peristiwa terakhir dalam aliran lalu lintas, hanya tabel OC dan detail PDU masuk yang ditampilkan. Oke. Nah, di sini kita klik yang pertama ini. Nah, ini ada OC model dan output PDU detail. Setelah itu use the OC model tab, select under outlier column, klik layer 7. Ini layer 7. What information is list number step. Informasi apa yang tercantum dalam langkah bernomor tempat.
Di lapisan 7 ini ada informasi bahwa ini ada HTTP, type-nya HTTP. Kemudian, what information in list the number step just below in layer and outlier boxes for layer 7? Itu yang tadi. Kemudian, what is the DST port value for layer 4? Under output layer column. Di layer 4 nih. Ada TCP SRC port 1026, DST portnya 80. What is the DST IP value for layer 3 under the outlier column? Layer 3 di sini. Ini ditanya DST IP-nya. Nah, DST IP ini 192.168.1.254. Kemudian what information in display at layer 2 under the outlier column? Layer 2 mana? Nah, ini. Di layer 2 ini ada informasi internet to head 006047CA for DAE, kemudian 0001.96A9401D. Oke, kemudian klik outbound PDU details. Kita klik PDU detail. Information list under PDU form is TCP model. Informasi yang tercantum dalam PDU mengirimkan lapisan dalam model TCP atau IP. Note the information list under the Internet to section of the outbound PDU details tab. Provide even more detailed information in layer 2. In the OC model tab, the outbound PDU details provide more information. The value under this state make an SRC MAC with Internet to selection PDU detail preferred on the OC model layer 2 betul. Maksudnya informasi yang tercantum pada bagian Internet 2 ini pada detail PDU keluar memberikan informasi lebih rinci daripada yang tercantum pada lapisan 2 pada layar model OC. Data PDU memberikan informasi yang lebih deskriptif dari dan detail nilai pada DST MAC dan SRC MAC dalam bagian Internet 2 dari PDU. Jadi di sini PDU datanya lebih detail dari yang ini. Internet 2. Nah, ini kan cuma segini. Nah, ini Internet 2-nya parabel ada ini ya, lebih lengkap. Kemudian what is the informasi yang tercantum di bagian IP dan periode detail dibandingkan dengan informasi yang tercantum di informasi yang tercantum begitu. Host yang terdaftar itu ya intinya di sini nih lebih detail dari yang ini. Oke, kemudian klik the next color Oke, selanjutnya klik kotak persegi berwarna berikutnya pada bagian daftar acara jenis. Hanya yang aktif tidak berwarna abu-abu perangkat. Kita cek di layar yang lain. Nah, layarnya cuma support layar satunya doang yang aktif. Tapi di sini bisa kita lihat. Kemudian layar yang kedua, mana tadi? Nah ini yang kedua, loh bukan. Wait, kan yang ketiga. Nah di sini ada lebih banyak, ada OSI mode, ada inbound periode, ada outbound periode tile-nya. Inbound dan outbound. Oke, nah ini.
Kemudian di tab terakhir ada dua seperti yang pertama, tapi inlayernya di sini. Kalau yang pertama kan outlier. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kenapa how many tabs are displayed with this event explain. Di sini ada 4 layer. Kok 4 layer sih? 4 tab. 1 2 3 4. Oke. Kemudian kita lanjut ke part 2. Display element of the TCP/IP protocols. Oke, selanjutnya in part 2 of this activity you will use the packet tracer simulation mode to view and examine some of the other protocol conference of TCP/IP suite. Oke, bagian aktivitas kedua ini kita akan menggunakan mode simulasi pelacak untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang terdiri dari rangkaian TCP/IP. Oke, step 1. Close any open PDU information window. Tutup semua jendela informasi PDU yang terbuka. Udah tadi. Kemudian di bagian filter daftar acara. Kita close lagi. Event list filter. Fifth event show all known. Show all known. Oke. Kemudian what additional event type are displayed? Jadi apa yang ditampilkan? Banyak sih yang ditampilkan. Ada RB, semuanya tampilin di sini. Kemudian this extra display variation of with CPIP switch and protocol. Jadi entry tambahan ini memainkan berbagai peran dalam rangkaian TCP/IP protokol harus Max atau DNS bertanggung jawab untuk menggunakan nama misalnya WWOS. Oke, kemudian klik the outbound PDU. Kita klik set, no capture ya. Oh, nggak mau ya. Coba non. Oke, masih nggak mau. Kita di filter kita. Awal kita play. Oh iya, lupa kita harusnya. Nah, ini dulu kita go. Nah, baru set, set, set. Ya. Click the first DNS event the type column. Export the OC model and PDU detail types and the nodes similar in type layer 7, highlight and description of the below in the layer and out layer. Oh, udah sebelum sih. Oke, jadi di DNS pertama kita klik. Nah, di layer 7 ini ada tulisan DNS. Oke, kemudian
Klien DNS mengirimkan permintaan DNS ke server DNS. Ini adalah informasi yang sangat berguna untuk membantu memahami apa yang terjadi selama proses komunikasi. Nah, DNS-nya name variable www.oc lokal. Oke, then klik the first DNS. Oke, klik the output PDU data type. What is list in the name file or DNS query section? Terus kita klik PDU nya keluar. Informasi yang tertera pada kolom name pada bagian DNS query. Kolom name bagian DNS query. Aduh, kan ini. Ini namanya variable like www.oc lokal. Ini nama DNS-nya. Kemudian klik the last DNS info colored squash box list atau which is PDU. What is the value list DNS address in the DNS hostware selection of the PDU detail? Klik info DNS terakhir di acara. Nah, DNS terakhir ya. Nah, ini DNS terakhir yang ini. Berapa nilai yang tercantum di address di bagian DNS transfer pada PDU masuk. DNS transfer query header. Oh, ini addressnya ya. Oh, this address ini. Oke, kemudian find this first HTTP event the list and click the colored square box TCP event immediately flow event helix here for in the OC model type. Temukan peristiwa HTTP pertama dalam daftar. HTTP pertama. Oke, ini kita klik. Kemudian in the number list directory below in the layer on output layer, what is the information display and the item 4 and 5. Dalam daftar nomor terdapat bahwa lapisan dalam dan lapisan luar informasi apa yang ditampilkan pada item 4 dan 5. Maksudnya itu layer 4 sama layer 5 ya. Layer 4 nya ini, layer 5 nya kosong. TCP channel low width order established. TCP mengelola penghubungan dan memutuskan seluruh komunikasi bersama dengan tanggung jawab lainnya. Peristiwa kasus ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi telah didirikan. Oke. Klik the last TCP event, highlight layer 4 in the OC model. Last TCP event with layer out. What is the purpose of event item 4? Layer 4 nya mana nih? Ini TCP support. Nah, ini ada di sini detailnya. Kemudian apa tujuannya caranya misalnya? Nah, oke. Demikian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.